Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Sukabumi.com dimanapun berada, updaters. Hari ini saya Oksa Bagian Kamsah akan menemani Anda kembali dalam acara Update Talk, di mana acara ini kita dedikasikan untuk membahas seputar strategi penanganan dan pengendalian COVID-19 di Sukabumi, baik itu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan juga sektor pariwisata. Di update sebelumnya kita sudah berbincang dengan pelajar terkait keinginan mereka untuk segera memulai pembelajaran tatap muka, dan kali ini kita akan membahas tentang sektor pariwisata di Sukabumi. Telah hadir bersama kita Bapak Asep Suganda selaku Kepala Resort PTN Situ Gunung di Sukabumi, dan juga Kang Dede Asep Komarudin, selamat datang Kang, selaku Direktur PT Fonsis Aqua Vipam yang juga mengelola jembatan gantung yang memang sudah kita kenal sebagai jembatan yang hits ya, jembatan yang menjadi ikon Sukabumi. Mungkin nanti kita akan bahas bagaimana perubahan terjadi di objek wisata Situ Gunung ini. Sebelumnya mungkin selamat datang kepada Bapak Akang semuanya di Sukabumi.com, dan saya ini untuk Pak Kares, Kepala Resort, Pak Asep. Kita tahu jembatan ini disahkan atau diresmikan 2019 dan menjadi daya tarik baru di Situ Gunung. Mungkin untuk yang pertama saya ingin menanyakan evaluasi secara keseluruhan bagaimana keberadaan jembatan sebelum dan sesudah adanya pandemi corona ini, mungkin Pak, secara umum gitu. Baik, terima kasih Mas Oksa. Jadi Situ Gunung ini benar apa yang disampaikan Mas Oksa, sejak 2019 lalu menjadi top icon bagi pengunjung Nusantara maupun mancanegara. Dari Nusantara sendiri ini dari kota-kota besar terutama itu, bahkan dari mancanegara ini meliputi hampir 9 negara yang sudah berkunjung di sini sebelum pandemi. Dan ketika saat pandemi memang ada sedikit penurunan, baik dikarenakan karena ada travel warning, kemudian pengunjung ya ada PSBB, sehingga para pengunjung pun mengurungkan niat untuk berkunjung ke Situ Gunung. Tetapi pada kenyataannya memang Situ Gunung sudah memiliki daya tarik tersendiri ya bagi para peminat atau pengunjung yang ingin menikmati alam, dan terutama suspension bridge yang mana ini merupakan hasil karya mitra kami PT Fonsis Aqua Vipam yang inovatif tentunya, sehingga menjadikan Situ Gunung ini booming. Betul. Oke, siap. Jadi memang ini menjadi ikon tersendiri Pak ya. Di saat bermunculan memang objek wisata yang lain di Sukabumi, baik itu objek wisata pantai dan yang lain, Situ Gunung hadir dengan jembatan itu sebagai penyegaran dari Situ Gunung yang sebelumnya. Mungkin kami kan dari pihak investor, jadi bisa kita katakan untuk pihak ketiga, yang pertama saya tanyakan adalah apa perasaan investor ketika tahu pandemi ini akan merubah segalanya, termasuk juga pengunjung di jembatan gantung ini? Kalau merasakan pasti merasa itu ya. Kalau berbicara rugi pasti rugi ya. Betul. Sektor pariwisata rugi. Tapi kita tetap berusaha sebagai semaksimal mungkin untuk tetap stabil lingkungannya, dengan langkah-langkah penerapan protokol kesehatan yang baik, agar para wisatawan itu nyaman, aman berkunjung ke gunung, termasuk para pekerja dan masyarakat yang di sana juga. Oke, itu kan pandemi ini mulai Maret kan di Indonesia, dan Situ Gunung sudah mulai berjalan, jembatan gantung sudah mulai berjalan sejak 2019 mungkin di pertengahan. Ketika mempersiapkan protokol kan otomatis perlu ada tahapan-tahapan atau penyesuaian program yang mungkin sebelumnya sudah ada program yang direncanakan dalam tahun ke depan di 2020, lalu ada penyesuaian. Strategi yang dilakukan di tahap awal seperti apa Pak? Kita pas pandemi masuk itu di bulan Maret, kita itu langsung tutup total selama kurang lebih 4 bulan. Selama 4 bulan itu, bulan-bulan terakhir setelah 4 bulan, setelah pemerintah menerapkan dengan bahasa new normal ya. Betul. Dengan new normal kita langsung bekerja
untuk menerapkan bagaimana menerapkan new normal di gunung. Nah, kita siang pagi malam itu bikin jalur baru biar orang yang tadinya 2 jalur kita bikin 1 jalur. Biar tidak berhadapan, termasuk arah-arah pulang kan dulu di jembatan itu lalu lalang, sekarang 1 jalur. Ada jalur lain untuk pulang berarti? Ya gitu. Oke. Kalau bicara rugi ya pasti rugi. Pasti kalau ya. Kalau bicara untung rugi pasti rugi. Mungkin nanti bisa diceritakan hal yang bisa disampaikan terkait kerugian yang dialami oleh pengusaha, karena memang tidak hanya Situ Gunung sebetulnya. Betul. Cuma karena Situ Gunung menjadi ikon ya, Betul. jadi sorotan semua pihak sebetulnya. Kalau untuk penerapan protokol kesehatan, alhamdulillah pas kita pertama buka lagi setelah masa pandemi selama 4 bulan itu, kita menjadi patokan protokol kesehatan di seluruh taman nasional yang ada di Indonesia. Waktu itu dikunjungi oleh dari Pak Wamen. Betul. Sini untuk untuk melihat kesiapan protokol kesehatan yang ada di Situ Gunung. Setelah beliau melihat, akhirnya bisa buka kembali dan taman nasional yang lain ikut buka juga. Mencontoh yang menjadi model bagi yang lain. Oke, siap. Kembali ke Pak Karis, Pak. Ini kan kita ingin menjawab pertanyaan publik. Emang seberapa besar sih pengaruh jembatan gitu ya, atau kebermanfaatan adanya jembatan bagi masyarakat sehingga pandemi ini menjadi terpukul gitu? Mungkin bisa dijelaskan pada publik untuk itu. Melihat kejadian pas penutupan ya pada Maret lalu, seperti yang dikatakan oleh Pak Direktur Frontis barusan. Jadi memang dari 4 bulan ketika ditutup ini banyak sekali keluhan masyarakat. Kenapa wisata Situ Gunung ditutup? Betul. Dan lagi-lagi kita turut mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Betul. Di samping mitra kami tadi mempersiapkan protokol kesehatan agar bagaimana ketika buka kembali nanti protokol kesehatan sudah siap. Betul. Dan pada awal pembukaan kembali kita sudah siap mengenai protokol kesehatan yang diharapkan oleh pemerintah, baik penyiapan kayak wastafel, tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Ini coba kita fasilitasi bagi yang disampaikan oleh direktur tadi, aman, nyaman, pengunjung juga merasa kesehatannya bisa terjamin. Betul. Itu. Untuk pengunjung sendiri Pak, perbedaan jumlah ya dari sebelum corona dan ada corona dan new normal itu berapa banyak perubahannya? Hampir kita kehilangan hampir 60% pengunjung Dari yang sehari-hari? dari normal, ya, dari normal. Karena pada beberapa event kita ada yang mencapai sampai 8.000, bahkan beberapa kali ada yang 10.000 pengunjung per hari. Tetapi ketika pandemi ini kita berkisar di kisaran 1.500 sampai 3.000. Kenapa demikian? Karena kita juga berusaha membatasi jumlah pengunjung agar tidak membludak ya. Berkerumun dan lain-lain. Bisa jaga jarak dan Betul. lain-lain gitu ya. Kang, PT Pontis kalau kita boleh bicara kerugian ya, terserah nanti Allah mau bicara angka dan sebagainya, tergantung Pak Dede. Tapi kalau kita bicara kerugian, seberapa rugi sih PT Pontis di masa pandemi COVID-19 ini gitu? Kalau bicara rugi ya rugi besar ya. Rugi besar. Pertama, kerugiannya dari target yang kita targetkan tidak tercapai itu salah satu kerugian juga ya. Betul. Yang kedua dari sisi akomodasi, kan kita buat jalur harus ada ngebangun lagi biar penerapan protokol kesehatannya benar. Yang ketiga dari segi SDM, dan kita harus meng-hire beberapa pekerja lagi. Kan selama protokol kesehatan itu kan ada orang yang ngecek suhu, tidak menambah SDM lagi. Itu kalau buat saya pribadi itu gak jadi masalah. Soalnya itu bisa memberikan orang lagi sekitar di situ. Oke. Ngecek suhu, terus ada orang yang keliling juga kan.
untuk apa? Biar masa keliling yang pengunjung nggak pakai masker langsung diarahkan untuk memakai masker. Bisa langsung menegur sana. Ya, menegur. Terus yang berkerumun dihimbau juga itu. Selama penutupan Pak Dede sempat ada pekerja yang dirumahkan atau seperti apa teknis waktu itu? Kalau alhamdulillah kalau di kita nggak ada yang dirumahkan ya pekerja, karena kita juga kan melihat dari sisi kemanusiaan juga. Ya, betul. Itu semuanya tetap bekerja tapi piket aja. Oh, yes. Piket aja, jaga-jaga kan, kayak banyak aset-aset perusahaan yang harus dijaga juga seperti itu. Artinya tidak ada perumahan atau PMHK tidak ada. Nggak ada, PMHK nggak ada, kita alhamdulillah nggak ada gitu. Pak Kades, untuk ini kan sebetulnya COVID sudah kita lalui cukup lama ya dari bulan Maret, dan berbagai agenda besar sudah terlaksana seperti di Sukabumi ini, baik itu pilkada, Idul Fitri ya, Idul Fitri sampai kemarin tahun baru. Nah, terkait khusus untuk tahun baru kemarin, bagaimana evaluasi dari Situgunung terkait jumlah pengunjung? Apakah sangat berkurang atau seperti apa evaluasi kemarin? Kalau lihat kunjungan ya atau antusiasme pengunjung sebenarnya tidak ada penurunan kelihatannya. Cuma karena memang ada beberapa hal kayak mungkin pengunjung juga malas membuat untuk surat rapid test dan lain-lain. Karena kalau dari data kunjungan jelas antusiasmenya tinggi. Walaupun beberapa kali kami ditelepon dari pengunjung ingin penginapan dan lain-lain, dan ternyata kita memang sudah membatasi. Jadi jumlah pengunjung sekian kita close. Kayak mungkin di tempat mitra ini ada glamping ya. Glamping kalau udah penuh, yang biasanya satu glamping ini 10 orang kita batasi ke 4. Kemudian yang biasanya 12 orang kita batasi ke 6 orang. Jadi beberapa tamu harus inden, bahkan 2 bulan ke depan mereka sudah inden gitu. Jadi antusiasme pengunjung ini tidak menurun. Kalau jumlah jelas menurun. Pasti, ya? Gitu. Jelas menurun karena kita batasi di angka 4.000. Kalau aturan teknis yang membedakan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu apa aja Pak Kades? Yang membedakan sebelum pandemi ya mereka bebas ya berekspresi dan lain-lain. Nah sekarang pengunjung ya diharapkan minimal mereka memakai masker, kemudian harus mengikuti cek suhu gitu. Dan sekarang diterapkan ada semacam rapid test dari daerah masing-masing, itu Surat juga ya kayak gitu. Berarti menjadi aturan wajib untuk sekarang. Aturan wajib untuk sekarang. Siap. Nah, Kang Dede, kita tahu pemerintah pusat sedang menggencarkan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya sektor pariwisata yang digadang-gadang ada beberapa objek prioritasnya. Mungkin Situgunung, kabar yang didapat Pak Dede ke depan akan menjadi prioritas atau seperti apa strategi dari PT Fontis ini? Ke Situgunung kita alhamdulillah infonya kita menjadi prioritas di sektor pariwisata dari Kemenpar. Itu yang saya dengar. Makanya kemarin itu ketika Kemenpar ngeluarin CHSE ya, standarisasi tentang protokol kesehatan yang di tempat wisata di restoran dan hotel, kita ikut daftar juga, terus dicek ke sini, alhamdulillah nilainya 100% memenuhi standar ya. Dari segi protokol kesehatan. Dan kedepannya kita tetap akan menggaet turis-turis mancanegara karena itu PR dari pemerintah Kemenpar, karena Kemenpar itu kan patokannya itu di mancanegara ya, internasional ya, internasional, bukan wisata lokal lagi. Iya itu kita kedepannya biar menjadi tetap Indonesia ini menjadi prioritas wisatawan dunia ke ini, bisa mengalahkan Thailand. Kan selama ini kan ASEAN itu dikuasai turis oleh Thailand ya. Nah, karena masih jadi primadona. Ya, primadona. Sekarang Indonesia mungkin bisa menyusul ke sana. Bisa. Padahal di Thailand itu gak ada apa-apa. Saya pernah ke Thailand waktu itu berapa 2 kali 3 kali lah ke sana. Saya survei ke tempat-tempat wisata yang ke Thailand. Orang Thailand sendiri bilang begini, kamu dari Indonesia ngapain di sini gak ada apa. Indonesia lebih bagus katanya di sana. Saya kan berpikir kan, emang benar di sana itu. Tapi
orang-orang pada ke situ gitu. Mungkin ada daya tarik tersendiri yang kita agak ada Di situ masyarakatnya dia berperan mempromosikan tempat-tempat yang misalnya dia di kecamatan ini dia mempromosikan keluar ke itu gitu. Jadi bikin paket-paket wisata, mengemas wisata aja itu bagus. Oke. Walaupun infrastrukturnya biasa aja, keindahan alamnya biasa, jauh dari Indonesia. Nah, cuman budaya wisatanya terbangun gitu. Nah, budaya wisatanya terbangun itu aja. Kita kan sudah kaya alam, tinggal membangun budaya itu. Betul, ya. Nah, terkait menggait wisata mancanegara kan jadi tantangan juga ketika kita masih dalam masa corona. Strategi kira-kira yang dilakukan apa kan ke depan? Kalau kita udah menyonding beberapa, kalau sekarang di zaman era sosial media ya, menyonding beberapa influencer dari blogger, dari Instagram untuk datang ke situ gunung untuk menginap, merasakan gitu. Itu influencernya dari kita bukan dari lokal, kebanyakan dari luar. Iya. Nah, itu untuk menggait wisata. Nah, nanti ke depannya biar ya dari turis-turis luar lah datang ke sini. Jadi terpancing untuk datang juga ke sana dari promosi para influencer itu. Ya, ketika mereka nggak datang sekarang minimal tahun-tahun berikutnya mereka tahu loh di Sukabumi, di Jawa Barat, di Indonesia itu ada jembatan gantung. Ada jembatan gantung terpanjang itu. Nah, Pak Kares, terkait situ gunung secara keseluruhan selain jembatan gantung, kita tahu Kecamatan Kedudampit ini kan cukup strategis. Di sana ada stasiun Cisaat yang orang bisa datang dari luar kota ke sana, juga ada tol dan sebagainya. Pengembangan lain selain jembatan rencana ke depan seperti danau dan sebagainya gitu. Baik, sebenarnya kan kalau untuk situ gunung sendiri sekarang itu untuk di tahap pembangunan ya, kalau dari mitra sendiri baru tahap 2 ya Pak. Itu dia. Jadi memang akan menambah ikon-ikon barunya yang memang menunjang untuk pengembangan wisata di situ gunung. Dan komitmen kami Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bahwa pengembangan wisata di situ gunung ini agar berdampak bagi masyarakat sekitar. Ya, efek yang dihasilkan tentunya efek ekonomi kepada masyarakat sekitar, sehingga efek playernya akan terasa. Nah, untuk pengembangannya itu sendiri kebetulan mitra kami ini sangat inovatif ya di dalam pengembangan, sehingga tidak membuat bosan pengunjung untuk menjajal wahana baru gitu. Dengan program-programnya tentu bukan berarti dengan banyaknya pembangunan, tetapi program-programnya yang inovatif. Nah, sebagai modal dasar situ gunung ini karena memiliki keanekaragaman hayati ya, yang luar biasa, sehingga pengunjung tidak pernah bosan ke situ gunung ini karena komplit sekali. Situ gunung kan ada danau ya, Mas Oksa, kemudian ada air terjun, kemudian satwanya juga bisa dilihat gitu. Jadi kalau ke situ gunung pasti untung terus melihat satwa langsung gitu kan. Jadi di beberapa tempat kan kalau beruntung, nah di sini pasti untung terus. Pengunjung bisa melihat penampilan satwa secara alami gitu. Walaupun kita ada batasan kepada pengunjung, nggak boleh beri makan dan lain-lain. Itu mungkin daya tarik yang memang tidak bisa diperbaharui, tetapi harus kita pelihara agar kelestariannya tetap terjaga, ditambah inovasinya ada, sehingga dua kemasan yang memang akan menjadi modal dasar untuk perkembangan wisata di situ gunung. Kalau untuk bocoran kira-kira ke depan akan ada inovasi apa di situ gunung, Pak Kares? Kayaknya itu yang tepat Pak Direktur aja. Deh. Gimana Pak Direktur? Ya. Mungkin masyarakat bocoran aja sih ke depan rencana surprise aja lah. Tapi intinya tidak akan berhenti berinovasi di jembatan saja gitu. Kalau inovasi kita harus tetap berinovasi sampai kapanpun ya. Itu harus. Kalau kita kan harus, pertama, banyak masyarakat sekarang udah ketergantungan hidup di sektor wisata yang ada di Kadamp itu ya. Ketergantungan hidup yang ada di sektor wisata. Kita kan
Terus yang kedua, pekerja kita kan 99% masyarakat di situ. Betul, Itu betul. menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab manajemen untuk memelihara mereka sampai anak cucu mereka juga kita harus tetap merawatnya. Betul. Makanya inovasi-inovasi ke depan itu harus tetap, pokoknya nantilah surprise. Jadi bagi updaters nanti yang penasaran akan ada apa, mungkin terus tunggu aja infonya dari Situ Gunung, mungkin nanti akan disampaikan. Pak Kades dan Pak Direktur, ini mungkin sesi terakhir ya, atau pertanyaan terakhir, tapi ini menjadi pertanyaan yang muncul di publik sebetulnya. Ini kan ada pembangunan sebagai di Situ Gunung. Publik selalu bertanya, bagaimana dengan keberlangsungan lingkungan hidup di sana? Gitu. Iya. Bagaimana kelestarian alam di sana? Kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari Pak Kades, mungkin nanti juga dari Pak Direktur? Kita berkomitmen terhadap kelestarian kawasan dan lingkungan, sehingga makanya Taman Nasional itu ada yang namanya zonasi. Nah, di dalam zonasi ini ada beberapa hal yang memang harus dipatuhi. Nah, untuk di Situ Gunung ini kebetulan masuk zonasi pemanfaatan. Nah, di zonasi pemanfaatan ini diperbolehkan berkegiatan wisata dan diperbolehkan membangun sarana wisata yang tentunya yang inovatif dan ramah lingkungan, sehingga tidak membuka ruang besar di zona tersebut. Dan aturannya jelas bahwa dari keseluruhan zona pemanfaatan yang ada di Situ Gunung hanya 10% yang bisa dikelola untuk fasilitas wisata. Tentunya bangunan, area parkir, kemudian jembatan dan lain-lain. Dan sekarang ini kondisinya belum mencapai 7% ya. Dari total 10. Dari total 10 Kuota jauh, bahasa masih Indonesia. jauh ya. Kuota 10. Jadi dari luas 107 hektar ini, mitra kami selaku pemegang UPSWA bisa 10%-nya. Oh, dan ini baru Untuk 7%. ya 7% juga belum kan. Kalau kita spesial ukur lah. ya. Tetapi ya kami bersyukur memiliki mitra PT Pontis Aqua Pipam karena komitmennya sangat besar, sehingga dalam pembangunannya tidak banyak membuka lahan terbuka, terus ada semacam recovery, sehingga di samping pembangunan juga memperhatikan recovery lingkungan. Gitu. Ada penanaman kembali. Kang Ida mungkin mau menambahkan terkait komitmen itu. Komitmen kita itu sebenarnya produk kita itu jembatan itu nomor berapa? Produk kita itu sebenarnya alam. Betul. Produk kita itu alam. Jadi kita berkomitmen menjaga alam semaksimal mungkin. Kalau alam kita rusak, kita mau jualan apa? Iya. Itu. Makanya kita alam tetap dijaga. Bagaimana caranya? Yang kita bangun di sana itu menjadi bemper hutan yang ada di atas. Artinya masyarakat terpenuhi dari segi segi perut ya. Biar nggak merambah hutan ke atas. Ibaratnya menjadi bemper lah, kita menjadi bemper hutan juga dan menjaga alam juga itu. Gitu. Kan kalau di persentase dari total pekerja di Jembatan Gantung PT Fonte di sana, berapa kira-kira yang berasal dari warga sekitar gitu? Kalau persentase yang saya bilang 99% warga sekitar sana. Warga sekitar semua ya. Dan kita di sana nggak ada lulusan nggak ada lulusan sarjana, nggak ada. Ya, warga sekitar diberdayakan. Ya, memberdayakan warga sekitar, kita tetap memberi arahan-arahan. Mereka yang nggak tahu apa-apa tentang pelayanan kepada tamu, komunikasi gimana, kebanyakan dari kuli-kuli yang kita pekerja di sana ya, yang dulu teman-teman yang ngebangun jembatan itu kita sekarang jadi pelayan tamu, ada yang jadi manajer, ada jadi itu. Iya, gitu. udah berkembang artinya kan, ada pengembangan sumber daya manusia di sana gitu. Ada pengembangan sumber daya manusia berarti kan? Ada, kita kan waktu sebelum pandemi kita bikin sekolah alam ya. Sekolah alam pertama. Sekolah alam itu diciptakan untuk pengembangan SDM di sana, pekerja dan masyarakat, tapi ada pandemik, belum dibuka lagi kan. Terhalang pandemi ya? Iya, betul. Oke, siap. Pak Kades dan Pak Dede, mungkin pesan terakhir bagi masyarakat agar tetap yakin aman datang ke Situ Gunung dengan protokol kesehatan, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
pesan terhadap masyarakat ya, kita tetap berkomitmen menjaga kelestarian alam, karena alam merupakan sumber daya yang memang tidak bisa diperbaharui. Mari kita manfaatkan alam ini, keindahannya, agar kita bisa berdaya. Dan marilah kita dorong untuk pengembangan wisata di sini dengan tidak merusak alam. Oke, siap. Gitu. Pak Dede mungkin Kepada masyarakat yang berkunjung ke sana, pertama tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan, itu penting. hal sederhana tapi itu penting sekali. Penting itu. Iya. Yang ketiga, jaga alam di sana, karena alam itu untuk hajat orang banyak lah. Oke, aset kita semua ya. Hajat kita semua. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dede dan Ya, Pak Kares sudah berbagi bersama kami. Itu menjadi hal yang baik bagi informasi masyarakat ya, dan update semuanya. Saya Oksabar Kamsa, terima kasih banyak kepada seluruh pembaca dan pemirsa setia sukomepri.com, dan nanti kita akan kembali di update talk berikutnya. Silakan nanti yang mau berkunjung tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kami dari redaksi sukomepri.com tetap mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat pesan Ibu. Yang pertama, selalu memakai masker atau face shield. Yang kedua, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Saya Oksabar Kamsa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.